Hadir untuk Anda, dan kali ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat saya dan Lubis hadir dalam debat kandidat calon anggota legislatif. Bersama saya malam hari ini sudah hadir 4 orang calon anggota legislatif. Dari sebelah kiri saya sudah hadir Ibu Andi Nurpati. Selamat malam Ibu Andi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat dengan nomor urut 7 dari Dapil DKI 3 meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Oke, di sebelah Bu Andi sudah hadir Bapak Didi J. Rabini. Selamat malam Pak Didi. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi. Ini dari Dapil? Saya Dapil 1 Jakarta Timur. Oke, calon anggota legislatif untuk Partai Amanat Nasional. Selamat datang. Kemudian juga dari Partai Bulan Bintang sudah hadir Ibu Siska Devianti. Ini Dapil DKI? DKI 2. Oke, nomor urut? Nomor urut 7. Oke, di sebelah Ibu Devi sudah hadir Bapak Taufik Basari dari Partai Nasional Demokrat. Selamat Pak Taufik. Malam, Assalamualaikum. Iya, Dapil? Dapil 1 Jakarta Timur. Oke, sama-sama Prof Didik. Iya, nomor urut 1 juga. Nomor urut gitu ya. 1 juga. Sementara yang perempuan sendiri pemirsa Nomor ini 7 juga. nomor 7 juga begitu ya. Bagaimana? Oke, dapilnya sama, tapi kalau untuk perempuan beda begitu ya. dapil. Dapil 2 dan dapil DKI 3. Dan pemirsa, sebelum kami mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan calon anggota legislatif yang sudah hadir pada malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat cuplikan informasi yang satu ini. Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota legislatif baik di DPR, DPD maupun DPRD. Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Komisi Pemilihan Umum, belum ada persyaratan lain yang mengatur persyaratan caleg di luar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Kalau ada pengaturan lain di luar undang-undang, tanggung jawab penerapannya ada pada partai politik masing-masing. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya seseorang menjadi calon legislatif, seorang caleg tentu harus memahami apa yang akan dilakukannya saat menjabat nanti. Pemahaman akan tugas dan kewenangannya tersebut tergambar dari visi dan misi yang ditetapkannya. Seberapa realistis namun memiliki jangkauan ke depan visi dan misi tersebut dibuat. Visi yang ideal dan realistis juga akan memiliki misi yang realistis, artinya dapat diimplementasikan. Bagaimana visi dan misi dari para calon anggota legislatif 2014 nanti? Iya, Bang Musa, bagaimana visi dan misi dari calon anggota legislatif yang hadir pada malam hari ini? Mungkin saya akan mulai dari Ibu Andi Nurpati. Bu Andi Nurpati, tahun 2009 sibuk mengurusi pemilu begitu, menjadi anggota KPU, dan tahun 2014 ini tertarik untuk menjadi calon anggota legislatif. Alasannya? Ya, tentu saja pertama kita melihat bahwa keterwakilan perempuan sangat terbatas gitu ya, belum mampu mencapai 30% di DPR. Yang kedua tentunya kita melihat bahwa teman-teman yang bergerak di bidang politik yang perempuan tentunya sangat masih dibutuhkan. Karena itu saya merasa bahwa mungkin kehadiran saya bisa menambah jumlah anggota DPR yang bisa dari kuota perempuan ini mampu untuk berkiprah sama dengan caleg-caleg yang lain. Oke, Anda merasa begitu sangat tahu dengan medannya begitu, karena sebelumnya tahun 2009 lalu sempat menjadi anggota KPU. Secara ilmu kepemiluan, ya tentu saja saya mengetahui tentang bagaimana melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, tetapi tentu saja akan berbeda ketika seseorang menjadi peserta pemilu. Saya melihat bahwa konteksnya beda banget gitu ya dengan penyelenggara pemilu, karena ada fakta di lapangan yang mungkin caleg temukan tapi KPU tidak tahu gitu ya, tidak mengetahui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para caleg atau partai-partai. Oke, Dapil DKI Jakarta 3 ini banyak orang bilang bahwa ini dapil neraka begitu. Anda setuju? Sebetulnya tergantung kepada orang yang memandangnya gitu ya. Mudah-mudahan
Kalau orang mengatakan dapil DKI 3 yang dapil neraka, mungkin karena melihat banyak tokoh-tokoh di situ gitu ya yang bertarung. Kalau menurut saya sih sebetulnya harus dibalik menjadi dapil surga, karena memang sebetulnya yang dicari oleh masyarakat itu ya kita memerlukan tokoh-tokoh yang punya kapabilitas dan kualitas untuk mampu menjadi wakil rakyat di dapil tersebut. Karena itu menurut saya bahwa kalau memang kita melihat banyak tokoh yang muncul DKI 3, mestinya kita syukuri, bukan kemudian mengatakan wah ini luar biasa seperti apa pertarungannya nanti, ya tentu kita serahkan kepada rakyat. Oke, menarik. Saya ke Pak Didi Jerabini. Pak Didi, biasa dikenal Pak Didi ya. Pak Didi, ini dapil DKI Jakarta ini banyak orang bilang ini dapil yang sangat sulit begitu, karena tadi seperti Bu Andi bilang begitu, ini banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengalaman begitu ya, bahkan pimpinan elit politik sendiri begitu. Anda siap bertarung begitu setelah tahun 2009 bergeser dari dapil Depok Bekasi sekarang ke DKI? Bukan, sebelumnya saya asal dapil saya adalah ketika saya menjadi anggota DPR dari provinsi asal, yaitu di Jawa Timur. Oke. Tapi kemudian saya berpindah ke dapil yang di mana saya tinggal sekitar Jabotabek lah. Sekarang di dapil DKI. DKI ini saya sudah cukup mengenal lama, selain sudah tinggal di sini, bekerja di sini, dan masalahnya itu sebenarnya adalah sumber daya manusia, infrastruktur, dan yang utama adalah transportasi dan banjir. Tapi sumber daya manusia sangat penting, bagaimana menjadikan Jakarta menjadi cerdas ya, dan kesehatannya terjamin. Itu hal yang sudah saya kenali dari masalah-masalah yang saya riset ya, dan bahkan kemarin saya sempat berkampanye cukup banyak di seluruh Jakarta pada waktu Pilgub kemarin ya. Oke, nah kita tahu begitu, mungkin nama dan sosok Pak Didi sendiri ini cukup familiar begitu ya, karena sebelumnya sempat menjadi lawan politik dari Pak Jokowi begitu. Ini maksudnya kekuatan Anda sendiri di lapangan masih cukup kuat begitu, tim sukses Anda Pak Didi? Tentu bersama teman-teman partai ya, dan partai juga mendukung ya, dan juga mengenali Jakarta sudah cukup, dan ini jadi modal buat saya untuk berkarya. Mengapa? Karena sebenarnya background saya kan akademik ya, ilmu. Kalau ilmu ditambah dengan kekuasaan yang baik, itu akan menjadi kuat. Tapi kalau ilmu tidak ditambah itu lemah, hanya akan menjadi wacana saja. Itu kira-kira bagian yang ingin saya harapkan. Oke, menarik. Sosok ilmuwan begitu, ekonom juga sosok Pak Didi. Tapi saya bergeser ke Ibu Siska. Ibu Siska ini kabarnya sendiri nggak sengaja masuk ke dalam dunia politik begitu. Bisa cerita sedikit? Sebenarnya saya itu sejak kecil itu saya lebih lama tinggal di luar negeri. Dan saya melihat begitu maju negara orang gitu kan, tapi negara sendiri itu dalam keadaan terpuruk. Itu saya sedih sekali. Dan memang awalnya saya tidak sengaja masuk ke dalam politik, cuman karena saya udah berkecimpung di sini, ya udah saya akan turut memperjuangkan apa yang menjadi visi misi Partai Bulan Bintang, yaitu berusaha untuk mungkin Mas pernah dengar sendiri program 14 dari MS Kaban, ya. Satu itu kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bersih dari korupsi, dan kita mau mengganti image bahwa DPR itu bukan lahan untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Oke, jadi yang Bu Siska lihat begitu sejauh ini DPR adalah lahan begitu bancakan untuk mencari uang begitu? Ya di situ perlu ada perubahan sistemik kalau kita lihat. Jadi ya kita mau merubah itu. Oke, Bu Siska, kalau bicara Bu Siska ini kan lulusan luar negeri juga begitu ya, sekolah di London kalau nggak salah begitu. Tapi kita tahu sendiri banyak juga elit politik kita yang lulusan luar negeri begitu, tapi tidak mampu merubah sistematika korupsi. Ya, itu kalau saya percaya bahwa yang membuat program Partai Bulan Bintang itu adalah memang ahli dalam bidangnya. Seperti kita ketahui semua bahwa Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra adalah guru besar hukum, ya, dan ahli tata negara, dan beliau juga pernah menjabat Mensesnek, dan ketua umum kita
mantan Menteri Kehutanan periode 2004 sampai 2009. Oke, jadi jualannya adalah deklarasi dari Partai Bulan Bintang, Bang Yusril gitu. Saya ke Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem sini hadir Pak Taufik. Pak Taufik, kalau bicara mengenai perubahan, kita tahu Partai Nasdem sendiri jualannya adalah restorasi. Gerakan restorasi Indonesia. Ya. Oke, kenapa tertarik? Kita tahu Bang Taufik sendiri ini, Pak Taufik sendiri ini aktivis dalam masalah hukum dan juga HAM begitu. Kenapa tertarik masuk dalam dunia politik? Banyak kabarnya aktivis yang kalau misalnya sudah duduk di parlemen begitu, gerakannya jadi melempem, teriakan perjuangannya tidak ada lagi. Ya, saya memang orang baru di partai, gitu. Artinya di dunia politik adalah orang baru. Baru tahun ini saya masuk ke partai politik, terjun di dunia politik langsung, politik praktis. Motivasi saya ketika saya masuk ke partai politik sebenarnya berangkat dari satu kegemasan, ya, kegemasan dengan kondisi pada saat ini. Kita tahulah masyarakat sekarang kepercayaannya kepada DPR, kepada partai politik berada pada titik nadir. Nah, oleh karena itulah maka kita tidak bisa biarkan itu. Bisa saja kita biarkan kemudian kepercayaannya menjadi runtuh, tapi kan ini kan aset juga, gitu ya. DPR sebagai kekuasaan politik, partai politik sebagai kekuasaan politik yang menentukan nasib bangsa ini juga harus diselamatkan. Nah, oleh karena itulah saya pikir ya mungkin ini saatnya saya terjun ke partai politik. Untuk apa? Untuk melanjutkan apa yang selama ini saya kerjakan bersama teman-teman di gerakan masyarakat sipil yang ada di luar sistem. Nah, sekarang saya masuk ke dalam sistem. Saya ingin melakukan satu perubahan di dalam sistem ini. Nah, tentu apa yang saya lakukan selama ini di luar bersama teman-teman, saya coba bawa ke dalam. Saya ingin ada satu perubahan. Yang saya ketengahkan kepada masyarakat adalah mau pilih partai yang lama dengan kondisi yang sekarang atau pilih partai yang baru dengan semangat gerakan perubahan. Ya, tapi pertanyaannya, partai Anda ini kan partai baru begitu ya, yang baru akan masuk mengikuti pemilu 2014 ini begitu. Anda pikir akarnya sudah cukup kuat begitu? Memang harus diakui kita baru sekali gitu ya, baru ikut dalam 2014 ini. Tapi kalau kita sentuh keinginan masyarakat yang ingin berubah, ya, ingin melihat harapan-harapan baru, tentu Partai Nasdem lah jawabannya. Termasuk juga orang-orang yang di dalam Partai Nasdem ini 70% adalah orang-orang baru. Kalau kita ingin mengganti sistem, kalau kita ingin melakukan perbaikan, tentu kita berharap pada sesuatu yang baru, yang fresh. Oleh karena itulah maka kita harapkan Partai Nasdem dengan gerakan perubahannya ini dapat mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat, karena kita juga percaya bahwa masyarakat ingin berubah. Oke, artinya Anda tidak puas dengan kepemimpinan sekarang ini? Sangat tidak puas. Karena itu kita harus perbaikilah. Jangan sampai kita mengulang suatu hal yang sudah pernah kita lakukan yang salah. Oke, menarik. Ya, Pak Ustadz, sebenarnya perubahan atau jualan apa yang akan diberikan oleh calon anggota legislatif di Pileg 2014 ini, Pak Ustadz? Akan kami hadirkan selengkapnya lagi di segmen berikutnya. Ya, Bang Ustadz, kembali lagi di debat kandidat calon anggota legislatif 2014. Mungkin saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, tadi Anda katakan bahwa tidak puas begitu dengan sistem pemerintahan yang sekarang ini begitu. Bisa lebih jelas lagi dalam hal apa begitu? Misalnya dalam hal hukum atau ekonomi begitu yang Anda lihat? Hampir di semua aspek, baik itu hukum, ekonomi, hak asasi manusia dan segalanya. Ya, kita bisa lihatlah ukuran tingkat kepuasan dari masyarakat dari soal korupsi deh. Bagaimana di pemerintahan 2004, 2009, kemudian 2009 sampai 2013 ini kita bisa melihat bahwa korupsi itu sudah menyentuh ke berbagai aspek, mulai dari yudikatif, ya, legislatif sampai ke eksekutif. Nah, ternyata budaya korupsi ini benar-benar merasuki para petinggi negara. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan satu negara bisa maju jika korupsi sudah sedemikian parahnya? Nah, kalau kita terus saja membiarkan ini semua, membiarkan kembali lagi terulang apa yang selama ini 5 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir terus berlangsung, tentu kita berjalan di tempat. Kita ingin maju kok, kita ingin berubah, kita ingin ada yang berbeda dari yang dulu. Nah, oleh karena itulah maka harus ada perbaikan di segala aspek, termasuk juga hak asasi manusia. Dari sejak 98 sampai sekarang, ya, persoalan pelanggaran HAM masa lalu itu tidak pernah beres. Korban-korban setiap hari Kamis misalnya, mereka menggelar kamisan di depan istana, tapi tidak didengarkan. Mana hak korban ini kemudian bisa dipenuhi? Begini, kami nanti kan mewakili DKI. Kita ini bukan DPR nasional mewakili seluruh
Tapi tentu fokusnya akan lebih banyak ke DKI ya. Kalau bertanya nanti apa yang akan ditampilkan, kebutuhan masyarakat DKI itu yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana ekonomi dan kesejahteraan pemerataan itu penting, itu nomor satu. Karena masih banyak yang miskin, yang tidur di tempat-tempat yang kurang layak, kumuh dan seterusnya, itu penting. Yang kedua yang paling penting adalah mengatasi kemacetan. Itu mendapatkan porsi yang utama yang sekarang belum selesai. Survei saya terakhir 2/3 dari masyarakat belum puas terhadap kemacetan dan transportasi. Nah, sebagai wakil nanti jika didukung dan kemudian menjadi pusat dengan daerah, karena kita wakil pusat, di pusat dengan daerah disambungkan. Dan yang terakhir banjir, termasuk yang lingkungan dan seterusnya. 3 masalah ini menjadi masalah utama yang tentu akan menjadi perhatian kami. Mungkin saya ke Bu Andi. Bu Andi, ini tadi serangannya adalah hukumnya tidak jelas begitu. Kemudian juga secara ekonomi masih banyak masyarakat yang terlantar. Di Jakarta, di ibu kota sendiri masih banyak masyarakat yang terlantar. Katakan tidak kepada korupsi. Saya ingin mengatakan bahwa tidak benar kalau tidak jelas sistemnya ya. Tadi kan dia bicara sistemnya yang harus diperbaiki karena tidak jelas. Kalau sistem itu diatur oleh undang-undang, diatur oleh Kepres, diatur oleh Perda, ya. Semua itu terakumulasi dalam aturan yang harus dilaksanakan oleh semua pemerintahan termasuk legislatif tentunya. Kalau kita ingin membandingkan misalnya masa lalu, pemerintahan masa lalu, dari dulu juga yang namanya korupsi selalu ada kan. Ya. Tapi kita lihat sekarang penegakannya seperti apa. Hanya pemerintahan SBY sekarang ini yang kita lihat bahwa betul-betul yang namanya koruptor itu diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Kalau yang lalu-lalu kan semua lewat, kita lihat. Kalau kita bandingkan misalnya harta mereka dengan apa pekerjaannya dan seterusnya kan bisa dilakukan. Tapi ini yang saya katakan bahwa tidak benar kalau dikatakan sistemnya yang keliru. Dari hukum menurut dulu. saya dari segi hukum nih, ya penegakan hukum kan bukan hanya masalah korupsi saja. Tetapi kita bisa melihat masyarakat kecil sekarang berani untuk menyampaikan, mengadu, melapor. Kalau dulu kan nggak berani. Pak Taufik. Salah satu keterbukaan itu yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini. Bahwa kalau ingin perbaiki kita setuju semua akan setuju, Pak Taufik. diperbaiki. Ya, masalahnya tidak ada di dalam pemerintahan saat ini masalah diselesaikan dengan masalah lagi. Tidak ada masalah yang pernah tuntas pada saat ini. Ya, jadi itu yang mana muncul contohnya? masalah kemudian diselesaikan dengan masalah lagi. Banyaklah persoalan-persoalan. Nah, contohnya beberapa konkret aja. Saya yang kita konkret paling yang ingat tidak misalnya selesai. soal persoalan pelemahan KPK misalnya, ya ada mafia hukum misalnya. Itu sebenarnya sebagai kepala negara, ya SBY bisa melakukan sesuatu hal, ya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk membereskan masalah ini. Kalau tegas saja ini bisa beres. Masalahnya adalah Siapa yang mau melakukan pelemahan KPK? ketika kemudian Anda saya ini tanya terjadi. dulu, siapa yang mau melakukan pelemahan KPK? Jangan cuma nuding-nuding SBY. Bukan, masalahnya SBY bisa melakukan sesuatu SBY jika tidak itu ragu. kepala Tapi yang negara masalahnya adalah yang harus bekerja selalu sama berlindung dengan di balik DPR. dengan intervensi seolah-olah kalau misalnya melakukan sesuatu berarti melakukan intervensi hukum. Padahal tidak. Ada hal-hal yang memang itu tugas kepala negara untuk membereskan. Saya ingin Jangan kemudian meminta dilempar kepada begitu Anda saja ke masyarakat buktikan yang sehingga Anda maksud masyarakat dengan pelemahan KPK. sehingga Buktikan masyarakat apa yang Anda maksud kemudian itu. Jangan bertarung mengira-ngira sendiri dan dengan menuduh-nuduh. persoalannya sendiri. Gini, Ya, mungkin ke Pak Didi. Pak Didi, PAN juga ini bagian dari Kritik, legislatif gini, begitu kali kritik. ini. Enggak, saya Kritik tuntaskan dulu, Nasdem. jangan Jelas. nuding loh. Bukan. Ini media Saya tidak- mendengar, bukan, masyarakat saya menengahi. mendengar. Yang Ya. saya katakan adalah presiden Kritik diam saja, dari- tidak Dari melakukan mana bukti sesuatu diamnya? ketika Tidak ada ada pelemahan KPK, tidak ada ada pelemahan serangan balik KPK. pada Buktinya KPK, KPK tetap dan berjalan sebagainya. seperti apa Nah, adanya. ini yang seharusnya diharapkan, kita mengharap ada satu pimpinan yang tegas yang bisa melakukan sesuatu, membereskan masalah sampai tuntas. Sebagai contoh Ini ya. Yang Anda contohkan itu masalah yang tidak tuntas apa? Enggak, sebagai contoh. Sekarang yang saya tanya Sekarang kembali, Senturi masalah yang tuntas tetap apa? Loh, Senturi berjalan. Tuntas sebelum. Ya belum, tunggu Nah, iya, proses makanya. hukumnya. Oke. Enggak, Kan apa ya, itu sekarang proses pertanyaan saya, hukumnya. mungkin ke Pak Didi dulu Dari sebentar. Kita saudara- tidak bisa begini, mengintervensi saya menengahi. KPK. Pemerintah Bukan tidak bisa mengintervensi tapi KPK. melakukan Anda salah sesuatu kalau meminta presiden agar mafia mengintervensi hukum, KPK. agar Oke, baik, begini, saya kasih kesempatan dulu ke Pak perlawanan Didi. terhadap anti korupsi bisa kritik selesai. kepada presiden, kritik kepada presiden seolah-olah kalau membantu itu intervensi. Pelemahan KPK secara tidak sadar juga ada, ya. Jadi kritik dari Saudara Taufik itu ada benarnya sebagai contoh. KPK ini nggak punya gedung, tidak punya penyidiknya. Tunggu dulu. Silakan nanti Coba kalau duduk di DPR Coba dengar dulu. perjuangkan buat Tidak. gedung KPK. Tidak begitu. Gitu. Tidak berarti yang KPK bisa kalau tidak punya menyelesaikan. gedung kemudian dia dilemahkan. Tidak, Nggak tidak. begitu. Yang ini PAN dibiarkan. juga punya wakil di DPR, diperjuangkan. Bukan Tidak hanya begitu, tidak Demokrat. begitu. Jadi pelemahan atau jadi gini,
kira-kira ada pembiaran pada sisi pemerintah sehingga terjadi banyak kekacauan, ya, ketidakharmonisan, perkembangan yang tidak senyatanya dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, infrastruktur dan seterusnya. Itu kira-kira sebagai contohnya KPK. KPK itu dibiarkan penyidiknya tidak ada, jalanan dibiarkan macet. Itu dari keadaan yang dikritik kira-kira. Saat Kira-kira. ini penyidikan di KPK berjalan. Bahwa jumlah penyidiknya sedang dalam proses penambahan, iya, bukan tidak ada. Maaf, Bapak mengatakan tidak ada itu berarti bohong. Oke. Ya kan? Nggak, Kalau ini tidak coba ada penyidik bandingkan, di coba KPK, berapa? maaf, kalau Bandingkan. tidak ada penyidik di KPK, tidak mungkin proses hukum ini ada yang Penyidik tersangka, tidak ada. yang sidang gitu ya. Penyidiknya Kalau itu sangat tidak kurang ada, saat nggak ini. mungkin ada sidang. Jadi kita jangan membohongi masyarakat. Oke, kalau- bahwa KPK sekarang sedang memproses seleksi lagi tambahan penyidik itu benar. Oke, kalau begitu saya ke Bu Siska. Bu Siska, ini sebagai masyarakat awam begitu yang baru mencoba dalam dunia politik Iya. itu, apa yang Anda rasakan dalam tadi kesamaan hukum, keadilan hukum? Saya merasakan bahwa masalah korupsi itu belum benar-benar tuntas. Oke. Ya, jadi kalau sebagai orang awam saya berpikir seperti ini. Ya kita contoh saja, misalkan kita sakit, berarti negara ini sedang sakit kan. Nah, terus kita nggak sembuh-sembuh, berarti kan diagnosanya belum tepat, gitu. Nah, jadi apa yang ditawarkan oleh Partai Bulan Bintang itu, kita ingin menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Oke. Itulah permasalahan kenapa terjadinya korupsi. Bu Jadi Andi, kasusnya gitu. tidak hanya korupsi, banyak Iya, hal. masalahnya Banyak. Gini, bukan cuma kasusnya tidak hanya korupsi. Jadi gini. Sekaranglah masa Ya. sosial, politik, ekonomi internasional itu berkembang. Oke. Ya, jadi begini, pemerintah itu tidur dalam ekonomi seperti itu. Pemerintah itu tidur, ya. Suruh menterinya jalan-jalan, presidennya juga tidak aktif. Itu pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat hampir 5%. Menko perekonomiannya Ya Ketua nggak? Umum PAN. Ya Oke. nggak? Oke, nanti akan kita bahas lagi. Kepemimpinan. Oke, Tapi kan kepemimpinan. Ya, Oke. artinya Itu ayo masalah benahi kepemimpinan, sama-sama ya kan. nggak? Kalau kita merita Dan termasuk kepemimpinan otokritik itu ada terhadap ketua pada umumnya level yang sendiri gitu. tertinggi. Oke, baik, debat kandidat masih akan kita lanjutkan lagi, tapi kita harus break sejenak begitu. Kira-kira apa lagi gitu amunisi dari masing-masing partai politik akan kami lanjutkan debat kandidat usai pariwara. Ya, pemirsa, kembali lagi di debat kandidat calon anggota legislatif 2014 masih bersama dengan 4 partai politik. Di sini ada Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang dan juga Partai Nasional Demokrat. Dan di segmen kali ini kita akan melihat sejauh mana visi dan misi penguasaan mereka dengan daerah pilihan mereka masing-masing. Dan di segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada panelis yang pertama, yaitu Ibu Andi Nurpati dari Partai Demokrat untuk memberikan pertanyaan kepada 3 panelis dari 3 partai politik lainnya. Ya, saya mulai dari Mas Didi ya. Tadi saya tertarik visi misinya beliau menyatakan akan menyelesaikan persoalan banjir dan macetnya Jakarta yang menjadi salah satu ya tadi persoalan yang harus diselesaikan oleh DKI. Nah, bagaimana Bapak sebagai anggota DPR nanti kalau sudah terpilih ya kembali untuk di apa namanya, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan ini? Karena kita lihat misalnya gubernur saja yang punya powerful untuk menganggarkan, untuk mengatur, itu sangat jauh beda dengan DPR yang hanya bisa mengawasi, menganggarkan APBN ya. Saya kira gubernur saja belum mampu mengatasi ini. Gimana nanti beliau apa trik-triknya kira-kira? Tadi Sudah pernah Ya, dilakukan. kemudian sebentar, langsung jawab Oke, atau? Pak Didi Langsung langsung jawab jawab. saja. Oke. Ya. Perkara seperti itu sudah pernah dilakukan, ya, di mana DPR bersama Pak Yusuf Kalla pada waktu saya di DPR bersama teman-teman pada waktu terjadi banjir besar itu memutuskan anggaran ya 2,5 triliun dan hasil dari pemerintah pusat dengan DPR itu tidak dilakukan oleh Fauzi Bowo pada waktu itu, tapi DPR pusat bersama Pak Yusuf Kalla menghasilkan banjir Kanal Timur itu, dan itulah kanal yang bisa dibangun oleh pemerintah pusat bersama DPR setelah 100 tahun Kanal Barat. Bisa dilakukan? Bisa. Sekarang ini pemerintah tidak bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mau, kita bisa melakukan. Dan itu contohnya, banjir kanal itu. Tapi itu belum cukup, masih perlu kanal-kanal lain, ya, kemudian bendungan-bendungan lain. Sudah dilakukan, tidak perlu ditanyakan apakah bisa atau tidak. Sudah pernah dilakukan. Dan saya ikut di dalam proses itu bersama, bukan sendiri, tapi bersama-sama dengan anggota DPR lain dan Pak Yusuf Kalla. Tapi tentu nggak bisa sendiri Pak ya, pasti ada kolaborasi bersama-sama dengan Ya, pasti. partai lainnya Ya, gitu sudah ya di pasti. DPR Itu gitu kemampuan ya. lobby ya, itu kemampuan lobby. Nah sekarang rekan-rekan Pak Gubernur, Wakil Gubernur sekarang melakukan lobby dengan pemerintah pusat masih kurang,
dengan DPRD juga masih kurang. Dengan DPRD sekarang anggarannya macet lebih kecil daripada anggaran yang tahun lalu. Nah, ini kan kemampuan lobby, bukan hanya popularitas saja. Itu yang paling penting itu. Jadi itulah kira-kira. Mungkin kemampuan lobby nanti bisa melobi Partai Demokrat, Bu Andi. Semua partai lah yang ada di Senayan. Silakan ke Ibu Siska. Bu Sis di pengalaman luar negeri ya. Itu kan menurut saya sih nggak bisa sekedar ilmu pengetahuan dari luar negeri kemudian mampu diaplikasikan penuh di dunia politik, apalagi tadi lebih fokus kepada persoalan hukum ya. Gimana kira-kira triknya nanti nih kalau sudah terpilih dia? Saya sebenarnya ingin memperbaiki pendidikan di Indonesia ini, karena saya sendiri sudah merasakan pendidikan di luar negeri itu bagaimana gitu kan, dan saya ingin memaksimalkan berusaha untuk membenahi pendidikan di Indonesia lah, di Jakarta lah gitu. Ya, apanya gitu? Kualitas gurunya, kesejahteraan guru ditingkatkan seperti itu memang sudah. Kalau itu kan sudah berjalan. Kualitas training pendidikan, ada beasiswa untuk guru-guru. Tapi belum efektif itu menurut kami. Mungkin ada yang konkret gitu ya. Yang konkret karena sejauh ini mungkin Partai Demokrat sudah melihat begitu, sudah maksimal. Kalau Demokrat kan selama ini sudah pendidikan gratis SD, SMP, beasiswa untuk SMA, kemudian mahasiswa juga dalam negeri dan maupun luar negeri. Bisa yang lebih baik nggak dari Demokrat? Juga gitu. Kami melihat bahwa sebenarnya APBN 20% itu belum efektif. Dan menurut pengamat dari partai kami, jadi masih banyak yang mungkin bisa ngasih contoh konkret yang ingin dilakukan itu apanya, hanya memperbaiki kan yang sudah berjalan gitu. Pertama kita memperbaiki kualitas guru kan. Saya juga pernah merasakan menjadi siswi ya di sini gitu kan, dan itu sepertinya kelas itu terlalu banyak muridnya. Muridnya terlalu banyak. Sekolah maksudnya? Iya, pernah bersekolah, sehingga guru ini tidak bisa memonitor Tapi banyak siswa gurunya juga malah yang terbatas jumlahnya. Maksudnya Bu? Ya karena jumlah gurunya juga terbatas. Banyak kelas nanti gurunya Enggak, maksudnya gini, justru kelas kita tuh dalam satu kelas itu terlalu banyak jumlah muridnya. Betul. Kalau mau dibanding luar negeri pastilah. Luar negeri penduduknya berapa? Itu jadi penduduknya luar negeri berapa dibandingkan dengan di sini? Kualitas sumber daya Indonesia, manusia di Jakarta lah ya khususnya. Ya kita harus bisa memperbaiki pendidikan kita. Baik. Mungkin ke Nasdem sedikit, Bu Andi. Nasdem. Mungkin bisa memberikan sedikit yang konkret yang Anda sendiri sebagai caleg dari segi yang dimaksud dengan restorasi perubahan itu apa konkretnya untuk DKI? Ya, kita restorasi kan membangun satu perubahan yang mendasar ya, termasuk juga soal budaya. Bagaimana kita menghadirkan satu semangat kebersamaan, semangat gotong royong yang sudah sangat hilang di Jakarta. Nah, semangat gotong royong ini kan sebenarnya semangat yang dibangun ketika kita membangun bangsa ini, ketika kita memproklamasikan bangsa ini. Semangat ketika pada saat proklamasi Ibu Fatimah mencari bendera, kemudian akhirnya mengambil dari kain dari tukang soto, kemudian dijahit, kemudian bagaimana kepala negara belum mempunyai mobil, menyetop mobil seorang Jepang untuk menjadikan kendaraan bagi kepala negara. Nah, semangat kebersamaan dan gotong royong ini yang sudah hilang. Kita semua menjadi individu-individu yang sendiri-sendiri yang tidak memikirkan orang lain. Nah, ini juga harus kita restorasi, harus kita bangun untuk kita ingatkan kembali bahwa kita punya cita-cita dulu ketika kita merdeka. Cita-cita ini kita bangun bersama. Jangan kemudian menjadi hilang dan akhirnya membawa bangsa ini ke arah keterpurukan. Ya kalau gotong royong tadi mungkin saya kasih masukan gitu. Ini tampaknya korupsi juga banyak yang gotong royong juga. Nah, akhirnya gotong royong dipakai untuk hal yang negatif. Nah, kita harus merubah lah suatu hal yang kita punya nilai-nilai yang baik menjadi nilai-nilai kalau yang mungkin saya ingin mengatakan mungkin nggak hilang ya Pak ya untuk gotong royong, karena faktanya kan di RT RW kita masih ada gotong royong. Mungkin memudar iya. Ya menarik. Kalau tadi kesempatan Bu Andi Nurpati, nanti di segmen berikutnya kesempatan Pak Didi, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di debat kandidat calon anggota legislatif 2014. Iya, pemirsa, kembali lagi di debat kandidat, dan di segmen kali ini kami akan berikan kesempatan kepada Pak Didi Jehrabini dari Partai Amanat Nasional. Saya mau tanya kepada ketiganya. Boleh? Ya.
tugas DPR itu banyak. Saya hanya ingin tanya satu tugas, yaitu tugas membuat undang-undang. Dan sudah banyak undang-undang yang sudah ada, undang-undang APBN, undang-undang guru dan dosen, undang-undang BPJS, undang-undang industri dan seterusnya. Kalau saudara menjadi anggota DPR, undang-undang apa yang akan dibikin? Mengapa mau membuat itu? Oke. Dan apa yang akan dihasilkan dari undang-undang itu untuk semuanya? Baik, kita mulai dari Bu Andi. Mungkin kalau saya kan kembali kepada background ya. Pertama pemilu ya. Saya akan memperbaiki atau meningkatkan lagi perbaikan-perbaikan terus sistem pemilu kita. Termasuk tentunya teknis kepemiluan, termasuk pemilu kepala daerah ya, yang kita lihat Jadi pasti sekarang ada akan dirubah. Yang sekarang tidak. Kalau kita kan belum duduk nih Pak. Bukan, yang sekarang ini sudah tidak memadai lagi. Akan Ya, tetap dirubah. harus akan ada perbaikan karena pasti ada celah-celah hukum di situ. Apa yang Misalnya diperbaiki? saja sekarang ini ya, kita melihat bahwa dilarang berkampanye melalui media massa. Karena nanti menunggu bulan Maret, itu kan larangan undang-undang. Apakah nanti di pemilu berikutnya ini masih efektif terjadinya pelarangan? Kenapa Ada nggak yang dilihat Bu Andi dibolehkan seperti saja itu begitu? misalnya? Ada yang Bu Mau Andi dirubah lihat? maksudnya, boleh. Boleh aja dirubah, ya kan? Faktanya kan sekarang banyak partai yang sudah beriklan tuh, walaupun dilarang. Efektif nggak? Maksudnya pelaksanaan pasal seperti itu. Itu apakah tidak perlu kita tinjau, kita perbaiki demi untuk lebih gebiar aja lah Jadi setiap pemilunya. pemilu, undang-undang pemilu dirubah ya? Bisa saja diubah. Oke, Iya. baik Bu Siska. Undang-undang mungkin kami mengusulkan supaya caleg dan pemilihan presiden itu bisa bareng untuk mengurangi dana kampanye. Yang merubah undang-undang pemilu. Oke, legislatif dan Ya. juga. Oke. Udah itu saja. Kalau tidak disetujui gimana? Ya demokrasi. Ya mungkin tidak akan terjadi ya, biaya politik yang tinggi. Oke, Mungkin. karena Bu Siska melihat begitu kos politik sekarang ini tinggi begitu. Tinggi. Jadi cuma itu 5 tahun, cuma itu saja. Yang lain tidak mau. Kalau untuk Oh, undang-undang, banyak. ya saya Cuma tidak waktunya pendek nih. tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar di masalah itu karena saya bukan ahli hukum, ya. Karena DPR itu harus DPR itu pembuat undang-undang. Ya, tapi Wajib. nanti akan ya saya perlu lebih ini lagi dengan pakar. Oke, baik, silakan ke Pak Taufik Basari. Ya tentu karena latar belakang saya hukum, saya akan fokus pada undang-undang yang terkait dengan dunia peradilan gitu ya. Undang-undang KY, undang-undang MK, undang-undang MA, termasuk juga yang saat ini sedang ditunggu-tunggu adalah rancangan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Betul. yang masih bermasalah, yang masih membuka ruang bagi adanya kekerasan, penyiksaan, pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga memperoleh keadilan menjadi sulit karena sistemnya juga membuka peluang bagi jual beli perkara dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu hal yang menurut saya menjadi harapan bangsa ini, yakni mewujudkan satu keadilan yang bisa benar-benar dirasakan ketika ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang akan saya dorong utamanya ketika nanti ada di DPR Club. Oke, puas Pak Didi. Oke. Saya sedikit aja menambahkan, Pak Didi minta kok coba satu. Ini kan waktu kita terbatas. Pasti banyak yang bisa kita lakukan karena kita tahu tupoksi anggota DPR itu kan ada 3. Pengawasan, budgeting, kemudian regulasi ya, atau termasuk undang-undang di dalamnya. Nanti Tapi tentu kalau kita akan melihat kalau- bahwa ada beberapa undang-undang yang harus di-list. Misalnya sekarang orang mau punya aset harus punya KTP lagi di wilayah itu misalnya Tapi ya. kalau undang-undang pemilu dirubah setiap saat, itu menjadikan ketidakstabilan yang tidak baik. Oke, tidak penting. Tapi kan faktanya Bisa. Ya, itu juga 2004 salah. dirubah, 2000 ini Itu sekarang juga dirubah salah. dan Negara-negara seterusnya. nggak mengubah pemilu setiap saat. Tapi saya kira dinamika di Jadi Indonesia orang- mesti jadi menghargai kalau juga ada adanya kepentingan A, dinamika. ditarik, tarik. Kemudian yang lain tentu Gitu. saya akan konsen misalnya sumber peningkatan Itu sumber tidak daya baik. manusia juga undang-undangnya bisa kita lihat. Tidak Nah, saya juga bijaksana. punya background pendidikan ya, guru dan dosen ya tentu Oke. juga akan saya lebih memperhatikan persoalan Baik, Bu Andi, kependidikan. sekarang saya ke Bu Siska, silakan. Iya, saya ingin bertanya ke semua pihak, ketika nanti terpilih sebagai anggota dewan dan terjadi misalkan kekecewaan di penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota dari partai itu. Nah, apa komitmen dari setiap partai untuk menghadapi anggota-anggota seperti itu dan duduk di DPR?
Kalau ada penyimpangan Ya, itu misalkan melakukan wilayahnya. korupsi atau dia amoral, berbuat amoral. Begini, kalau penyimpangan itu wilayahnya bukan wilayah politik, bukan wilayah partai. Nah, partai maupun pimpinan partai menyerahkan masalah ini kepada hukum. Karena hukumlah yang akan bisa menyelesaikan. Kalau diintervensi secara politik, maka itu akan campur aduk nanti hukum sama politik. Kira-kira seperti itu. Oke, Bu Andi. Kalau Demokrat sudah tidak perlu banyak bicara, sudah banyak bukti. Bagi yang tersangkut masalah hukum dinyatakan tersangka saja, dipecat, diberhentikan sebagai pengurus apapun jabatannya. Clear itu. Oke. Puas? Oke. Oke. Pak Taufik. Di Nasdem pun juga sudah berjalan ketika sudah ada caleg yang bermasalah, kita langsung pecat gitu ya. Dan ke depan kita selalu ingatkan komitmen itu bahwa seorang anggota legislatif itu memegang amanah. Ketika amanahnya dia disimpangi, maka partai tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas terhadap anggota DPR tersebut. Di luar dari proses hukum yang juga berjalan. Secara internal kita juga akan lakukan mekanisme itu. Oke, Ibu Siska? Harus memegang amanat. Gitu. Oke. Par lagi-lagi begitu ya, Pak. Oke. Iya, sekarang mungkin saya ke Pak Taufik Basari, silakan bertanya. Oke, pertama ke Prof. Didik yang saya hormati. Jadi tadi Prof. Didik mengatakan fokusnya ada pada Jakarta ya. Padahal sebenarnya ketika kita menjadi anggota DPR, betul kita mewakili aspirasi warga di dapil kita, tapi persoalan-persoalan nasional tetap menjadi tanggung jawab anggota DPR. Oke lah, kalau Prof. Didik merasa bahwa yang menjadi aspirasi hanya Jakarta saja ya, mungkin itu sikap dari Prof. Didik. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait dengan apa yang tadi Prof. Didik sampaikan soal banjir dan macet. Beberapa waktu yang lalu ada debat antara Jokowi ya selaku gubernur dengan pemerintah yang saling tuding mengenai tanggung jawab. Sebenarnya ini ya soal kemacetan dan banjir, apakah itu kewenangan atau tugas dari pemerintah pusat ataukah tugas dari pemerintah kota Jakarta. Nah, bagaimana pendapat Prof. Didik mengenai ini? Oh itu, ya. Begini, sebenarnya sayalah yang bersama Ketum Kadin itu berdiskusi menyampaikan fakta-fakta tentang kemacetan itu ada di mana-mana. Kok dibiarkan? Di mana-mana macet gitu. Nah, macet itu pertanda bahwa pemerintahnya itu kurang bekerja dengan baik. Padahal masyarakatnya tumbuh. Ya, seperti penerbangan tumbuhnya kencang sekali. Inilah sejarah paling kencang pesawat tumbuh. Tetapi airportnya ya kemudian macetnya. Tapi mendapat pertanyaan itu Presiden melempar lagi kepada Pak Jokowi, kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi menurut saya tugas yang paling utama tugasnya. Tadi kan sudah ada contoh ya, seperti jalan, ada jalan yang tugasnya nasional. Ada yang tugasnya daerah. Tadi kan sudah saya ambil contoh waktu kami menjadi anggota DPR. Pak Yusuf Kala yang ambil alih nih. Ini wakil presiden yang ambil alih nih. Itu bekerja sama dengan DPR, berdiskusi tentang alokasi anggaran, diputuskan anggaran dengan cepat dan hasilnya adalah Kanal Timur itu. Nah, sekarang tidak begitu. Itu agak berbeda. Mungkin tadi fokusnya ada siapa yang harus bertanggung jawab begitu, Pak? Dua-duanya harus punya tanggung jawab. Iya, mungkin tetapi inisiatif harus diambil oleh pemerintah daerah. Saya tanya ke Bu Andi sekarang. Belum ya? Ya, belum. Nah, jadi tadi Bu Andi kan menanyakan kepada saya soal apa contoh konkret permasalahan yang tidak selesai itu. Nah, sekarang saya balik bertanya. Menurut Bu Andi, mana persoalan yang sudah selesai dari pemerintahan SBY ini yang dari awal sampai akhir tuntas selesai dan kita merasakan penyelesaian itu? Ada nggak contoh konkretnya? Banyak yang selesai. Misalnya tadi pendidikan gratis SD SMP. Ini menasional, bukan program kepala daerah. Ya, itu program presiden atau pemerintah pusat bersama tentunya dengan DPR RI. Karena untuk menetapkan APBN-nya harus bersama-sama pemerintah dengan DPR. Itu tuntas, clear. Sudah tidak ada masalah lagi sama sekali. Oh, itu kan soal teknis di lapangan pasti variatif. Bahwa itu terbukti berjalan dan cukup membantu masyarakat, kami yakin masyarakat yang harus jawab. Ya, Bu Andi, pertanyaannya bukan program.
atau kebijakan atau misalnya perintah Anda kan undang-undang. menyatakan Pertanyaannya persoalan. masalah. Ya, Ya, masalah. Kan persoalan. Gini, masalah yang Dulu maksud masalah salah adalah satu- yang tadinya tidak ada masalah, tiba-tiba muncul masalah dan kemudian yang itu Salah menjadi tanggung satu jawab dari presiden persoalan- untuk menyelesaikannya. Oke. Adakah Saya yang akan menangkap seperti itu? poinnya ya. Salah satu persoalan bangsa Indonesia atau negara Kalau- kita adalah masalah pendidikan yang kita rasakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk tidak menuntut pendidikan karena ketidakmampuan. Jadi Maka begini, salah satu kalau program yang saya maksud adalah masalah Gini. aktual. Maaf Bu Pak, Andi. karena ini masalah aktualnya saya apa? menjawab. Kalau ada Ya. masalah Ya. aktual, Ya. kalau saya salah seperti- satu spesifiknya penyelesaiannya masalahnya apa gitu, Ya, Mas? kan Ya. ini contoh. Adakah kan? masalah yang sebetulnya dia tidak ada banyak. tiba-tiba Misalnya aktual gini, muncul? Kalau itu kan masalah kan ada sistem. statistik Ini yang aktual, menyatakan aktual. bahwa sekian banyak masyarakat kita tidak mampu bersekolah. Betul, itu masalah. kan persoalan. Oke, itu persoalan Ini menyangkut SDM. yang Nah, sistemik. oleh Ini persoalan aktual, Bu. pemerintah, Yang saya tanyakan ini persoalan aktual, Pak. Bukan Aktual aktual yang sampai sekarang masih banyak orang tidak bukan. sekolah. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian di masa Itu pemerintahan tidak SBY ada muncul. Pak sebelumnya gratis SD dan SMP itu. Bukan itu. Nah, ada sebelumnya, mohon maaf ya. Bukan itu. Baru Justru- pemerintahan SBY yang ada menggratiskan dengan memberi bantuan Ya, operasi. program Yang itu- lebih jelasnya apa Iya. Taufik? Aha. Gitu. Program itu Jadi begini, program Oke, itu oke. sudah dijalankan oleh pemerintahan zaman Gus Dur maupun Megawati. Oke. Iya. Itu merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar yang mengalokasikan 20%. Sehingga siapapun presidennya itu akan jalan. Oke. Dan itu Yang bukan lebih masalah yang saya maksud adalah Apakah masalah aktual yang 20%? sebetulnya tidak ada Apakah masalah. 20% Tiba-tiba muncul di itu- Baik. Bukan, Bu. Apakah Jadi, 20% pertanyaan saya, Bu, itu akan dialokasikan menjadi bantuan Itu turunannya gratis saja. kepada SD dan SMP? Itu tergantung kepada Oke, kebijakan baik. pemerintah. Terakhir sedikit ke Bu Iya Siska, kan? bergeser. Jangan Anda bilang pendidikan itu tidak urgen gitu, Oke, tidak punya mungkin Bu persoalan. Siska. Saya tidak Ini bilang konkret. begitu. Yang saya tanyakan Kan Anda adalah tanyakan masalah persoalan pendidikan yang saya aktual angkat. muncul tiba-tiba, Itu yang aktual. sebelumnya tidak ada masalah, yang sebelumnya tidak ada masalah, Baik. tiba-tiba di masa pemerintahan presiden muncul, Kalau tapi itu kemudian namanya- berhasil Itu diselesaikan. namanya case incident. Betul, itu Ya yang kan? saya maksud. Adakah itu? Itu namanya case incident. Adakah Kita melihat yang saja selesai? misalnya tadi kan persoalan pendidikan yang saya kebetulan Oke. saya angkat persoalan pendidikan. Baik, iya Pak Taufik, Oke, waktu oke, kita oke. sudah habis. Oke, Oke. ternyata tidak bisa ke Bu Siska Oke. karena waktu kita sudah habis. Ya, Baik, baik. barusan debat kandidat masih akan kami lanjutkan usai pariwara, tetap bersama kami di Iya, pemirsa, Anda kembali lagi di debat kandidat calon anggota legislatif 2014. Dan di segmen ini terakhir saya kasih waktu satu orang 1 menit, satu panelis 1 menit, dan kita mulai dari nomor urut 1 yaitu Partai Nasdem. Pak Taufik, seandainya Anda akan terpilih begitu, kemudian Anda akan memilih berada di komisi berapa? Ya, sesuai dengan latar belakang saya dan aktivitas saya selama ini, tentu saya akan memilih komisi hukum yang saat ini menjadi komisi 3. Oke, kemudian apa yang akan Anda lakukan agar masyarakat dapil Anda bisa memilih Anda? Saya punya kepentingan agar pemilih menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis, ya, sehingga mereka memilih tidak hanya berdasarkan emosi, berdasarkan ideologi semata, tapi secara kritis mereka melihat rekam jejak dari para calegnya, sehingga mereka bisa menguji apakah caleg-caleg ini memang selama ini sudah berbuat untuk bangsa ini, ataukah selama ini tidak pernah berprestasi, ataukah justru ada masalah, ada kasus-kasus. Nah, sehingga masyarakat tidak salah pilih. Karena apa? Harus diingatkan, yang nanti yang dipilih adalah orang yang nanti duduk di DPR, orangnya, calegnya. Kalau Oke. kita hanya sekedar karena ikatan emosi, kita tidak tahu bagaimana latar belakang calegnya, Oke. kita sama saja menempatkan orang-orang yang tidak pernah kita periksa, tidak pernah kita evaluasi untuk duduk di DPR yang akan menjadi wajah DPR kelak. Oke, termasuk partai politik begitu tidak berpengaruh begitu, yang Anda lihat adalah sosok calegnya begitu? Bukan, ketika kita melihat partai politik kita tentu lihat program dan visi misinya. Oke. Tapi ketika kita memilih nanti kita harus juga lihat siapa yang dicalonkan oleh partai tersebut. Kalau misalnya yang dicalonkan juga asal-asalan, ya tentu jangan pilih partainya. Oke, baik, kita geser ke Ibu Siska. Ibu Siska, apa yang Anda lakukan jika Anda terpilih nanti? Pertama, saya ingin mengedepankan bahwa saya ingin mewakilkan anak muda, ya, untuk membawa angin segar ke dalam kancah politik Indonesia. Gitu kan, selama ini kan anak muda kan nggak mau terlibat dalam politik. Angin segar bukan justru tertidur gitu ya? Oke. Iya, ya itu, dan apa namanya? Menurut saya tidak hanya saja kita memilih seorang caleg itu karena kecerdasannya, tapi kita harus juga lihat karakternya, karena itu akal dan hati itu saling terkait. Gimana cara Anda mengerahkan anak muda di Jakarta sendiri untuk memilih Anda? Ya, saya ingin memberikan pendidikan politik kepada mereka bahwa
sesungguhnya suara mereka tuh sangat berharga untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan gitu. Jadi dengan tidak memberikan suara atau golput itu tidak menyelesaikan masalah di Indonesia gitu. Baik, Pak Didi. Ya, saya sudah pengalaman di 2 komisi ya, Komisi Ekonomi dan Pendidikan. Karena background saya sebagai dosen, guru ya, guru besar dan ekonomi. Jadi di bidang ekonomi itulah saya akan berkiprah ya untuk memperjuangkan kesejahteraan, meratakan kesenjangan buruh ya, termasuk juga nanti di bidang pendidikan ya, kesejahteraan guru, kemajuan guru dan pendidikan secara keseluruhan. Oke, kemudian amunisi apa yang disiapkan Pak Didi menjelang Pileg 2014 nanti? Oh, seperti biasa kan saya sudah pengalaman cukup banyak ya enggak. Yang tradisional adalah menyebarkan stiker, datang ke masyarakat, pengajian, kemudian nanti berikutnya ya di TV akan mengiklankan atau di majalah, bertahap lah kira-kira seperti itu. Kemudian bikin kelompok-kelompok kecil dan ada tim yang sudah berjalan, tim sukses. Oke, menarik Ibu Andi. Saya insya Allah kalau diberikan kesempatan oleh masyarakat dengan memilih saya duduk di DPR, saya punya pilihan di antaranya adalah Komisi 2 yang membidangi pemerintahan, ya tentu di dalamnya ada masalah kepemiluan, atau Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan pemuda. Karena berdasarkan background saya, gitu ya, jadi tentu di dalamnya pasti akan ada masalah perempuan, ya, masalah gender juga ada di dalamnya yang patut untuk diperjuangkan. Apa yang sudah disiapkan menjelang Pileg 2014, Bu Andi? Ya, saya kira karena saya pemula ya, beda banget dengan Mas Didi yang sudah cukup dikenal dan sudah kemarin juga waktu Pilgub libat di Jakarta. Tentu saja saya harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan incumbent atau yang sudah punya pengalaman. Ya, tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan, ya beda-beda strategi, mungkin komunikasi dengan tokoh-tokoh, kemudian dengan masyarakat langsung. Saya sudah, alhamdulillah sudah 7 bulan ini terjun ke masyarakat untuk juga mengetahui aspirasi mereka seperti apa, sehingga saya tahu ya apa yang mereka butuhkan seperti air bersih, jalan, banjir dan seterusnya juga menjadi perhatian kita. Baik, Ibu Andi, Pak Didi, Bu Siska dan juga Pak Taufik, terima kasih, dan pemirsa terima kasih. 1 jam lebih dekat Anda dengan calon wakil rakyat pilihan Anda di Pemilu Legislatif 2014. Semoga ini bisa meningkatkan peran Anda juga, dan tadi seperti yang dikatakan bahwa jangan lupa Anda ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2014 nanti. Saya belum pamit, terima kasih Anda terus bersama kami di JAK TV. Selamat malam.